Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perawatan. Uraian. Perawatan sarana adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisinya agar dapat berfungsi sebagai mestinya, memperpanjang usia sarana, dan menekan kegagalan atau failure sekecil mungkin. Manajemen perawatan dapat digunakan untuk membuat sebuah kebijakan mengenai aktivitas perawatan dengan melibatkan aspek teknis dan pengendalian manajemen ke dalam suatu program perawatan. Pada umumnya, semakin tingginya aktivitas perbaikan dalam sebuah sistem, dalam suatu program perawatan. Pada umumnya, semakin tingginya aktivitas perbaikan dalam sebuah sistem, kebutuhan akan manajemen dan pengendalian di perawatan menjadi semakin penting. Manajemen perawatan bertujuan untuk mempelajari, mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis serta memperbaiki fungsi operasional suatu sistem dengan meningkatkan umur pakainya, mengurangi probabilitas kerusakan, dan mengurangi downtime, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan sarana tersebut untuk operasi KA. Hasil pemeriksaan saat commissioning sarana baru dan dari perawatan berkala khususnya perawatan tahunan harus disertakan saat dimintakan pengujian ke lembaga atau balai pengujian sarana. B. Jenis perawatan. Dalam melakukan perawatan sarana perkereta dapat dilaksanakan dengan berbagai metode perawatan sebagai berikut. 1. Perawatan preventif. 2. Perawatan korektif. 3. Perawatan prediktif. 4. Perawatan conditioning based. 5. Perawatan RCM atau Reliability Centered Maintenance. Dari berbagai metode perawatan di atas mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mempertahankan kinerja sarana yang meliputi keselamatan, ketersediaan efisiensi, dan servis life sarana sesuai dengan perencanaan atau yang diharapkan. Perawatan sarana perkeretaapian sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku cenderung menggunakan sistem perawatan gabungan perawatan preventif dan korektif. C. Perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan untuk mencegah peralatan gagal atau rusak dengan dasar melakukan pemeriksaan yang sistematis, deteksi dan pencegahan kegagalan sebelum terjadi kegagalan peralatan. Program perawatan preventif akan digunakan untuk mengelola perawatan terjadwal dilakukan pada interval tertentu. Upaya perawatan preventif ditujukan untuk mempertahankan masa manfaat peralatan dan menghindari kegagalan peralatan sebelum waktunya, meminimalkan dampak pada persyaratan operasional. Selain aspek rutin pembersihan, penyetelan, pelumasan, dan pengujian, perawatan preventif merupakan inspeksi untuk mengidentifikasi masalah yang akan datang dan jadwal perbaikan sebelum terjadi kegagalan peralatan atau degradasi lebih lanjut. Perawatan preventif dilakukan hanya pada item-item tertentu, di mana kegagalan akan memiliki konsekuensi mahal atau tidak dapat diterima. Pelaksanaan perawatan preventif juga tunduk pada persyaratan dan peraturan yang berlaku untuk pemeriksaan dan perawatan preventif. Perawatan preventif dilakukan hanya pada item-item di mana kegagalan terjadi. Pelaksanaan perawatan preventif rutin ini dilakukan melalui kegiatan fisik langsung oleh tenaga perawatan saat mereka melakukan inspeksi visual, pembersihan, lubrikasi, dan lain-lain. Jadi perawatan preventif adalah setiap aktivitas atau kegiatan perawatan dan program atau plant maintenance activity yang dilakukan terhadap suatu fasilitas atau aset dengan tujuan untuk meningkatkan umur aset tersebut. Preventive maintenance yang baik akan terhindar dari aktivitas tak terprogram atau unplanned maintenance activity. Karakteristik pelaksanaan perawatan preventif dilakukan secara rutin sebagai kegiatan yang dilakukan berulang kali. Rutin karena menggunakan daftar atau prosedur yang sama dalam setiap pengulangan. Berulang kali
karena pelaksanaannya diulangi pada selang waktu tertentu yang teratur. Sebagai tambahan, pelaksanaan perawatan preventif dilakukan pada 1. Interval waktu tidak dapat diubah atau fix setiap 2 minggu, 6 minggu, dan lain-lain. Interval waktu variabel setiap 250 jam, bulan, tahun, dan lain-lain. Keseluruhan perawatan preventif harus memiliki orientasi pendeteksian untuk keseluruhannya. Perawatan preventif juga harus memiliki orientasi pendeteksian untuk mencari permasalahannya sebelum terjadi kegagalan atau terhentinya operasi. B. Memanfaatkan waktu yang diperlukan untuk merencanakan dan menjalankan perbaikan. D. Perawatan korektif. Perawatan korektif dapat didefinisikan sebagai perawatan yang dilakukan bila item telah gagal atau usang untuk berfungsi normal. Perawatan korektif dilakukan pada semua item di mana konsekuensi dari kegagalan atau rusak tidak signifikan dan biaya perawatan ini tidak lebih besar dari perawatan preventif. Kegiatan perawatan korektif meliputi perbaikan, restorasi, atau penggantian peralatan. Kegiatan ini bisa terjadi dari hasil pemeriksaan rutin yang mengidentifikasi kegagalan pada waktunya. Untuk perawatan korektif harus direncanakan dan dijadwalkan, maka dilakukan selama tidak terjadi perawatan rutin. Hubungan antara perawatan preventif dan korektif. Perawatan preventif sesuai buku Preventive and Predictive Maintenance, Joel Levitt, dan kaitannya dengan perawatan korektif dapat digambarkan dalam grafik berikut. Seperti ini. Nomor 1 tersebut merupakan bagian alur perawatan preventif. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa metode perawatan preventif tidak bisa dilaksanakan berdiri sendiri dan biasanya digabungkan dengan metode perawatan korektif atau perawatan lainnya. Setiap perawatan preventif tidak akan berhasil 100% bisa melakukan perawatan tanpa kegagalan sama sekali. Meskipun perawatan tersebut frekuensinya ditingkatkan dan tentunya kegagalan tersebut diatasi dengan perawatan korektif, kegagalan tersebut bisa ditolerir dengan melakukan perawatan korektif, asalkan biayanya lebih murah bila dibandingkan dengan perawatan preventif. Bila dipaksakan semua perawatan dilakukan dengan perawatan preventif, akan terjadi biaya perawatan total lebih tinggi dibandingkan perawatan kombinasi antara perawatan preventif dan korektif dengan penentuan level yang memadai. Persiapan penerapan perawatan preventif. Untuk menerapkan sistem perawatan preventif dilakukan beberapa hal, yaitu setiap peralatan secara spesifik diidentifikasikan dengan nomor seri. 2. Setiap sarana harus mempunyai buku riwayat sarana yang merekam secara teliti tentang riwayat sarana tersebut. 3. Informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah, penyebab, dan cara mengatasi. 4. Pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang prosedur perawatan. 5. Petunjuk perawatan. 6. Suku cadang yang habis pakai dan penggantian suku cadang. 7. Kompetensi pegawai. 8. Peralatan pengecekan dan peralatan kerja. 9. Instruksi kerja yang jelas dengan checklist. 10. Diperlukan kerjasama dalam tim perawatan. 11. Didukung manajemen. 1. Identifikasi sarana dan komponen sarana. Dalam perawatan sarana di penyelenggara perkeretaapian telah dibuat standar penomoran sarana sesuai KM 45 tahun 2010 tentang standar spesifikasi teknis penomoran sarana hingga memudahkan mengidentifikasikan sarana untuk mengetahui kondisi, kinerja, dan data lainnya setiap sarana perkeretaapian. Sedangkan komponen dari sarana telah dibuatkan nomor katalog suku cadang. Dengan identifikasi sarana dan komponen sarana akan memudahkan dalam mendokumentasikan setiap sarana, menganalisa atau mengevaluasi dan melakukan tindakan perbaikan dalam pengelolaan sarana. 2. Riwayat sarana. Riwayat sarana lokomotif, kereta dengan penggerak, peralatan khusus dengan penggerak telah dicatat dengan baik dalam buku riwayat sarana dan sekarang diinput
ke SAP atau sistem aplikasi program. Dengan sistem informasi tersebut yang sedang dikembangkan oleh PT KAI, maka pencatatan riwayat sarana akan lebih baik dan penggunaannya akan lebih efektif. 3. Informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah, penyebab, dan cara mengatasi. Setiap kegagalan dalam perawatan, penyebab dan cara mengatasinya harus terdokumentasi dengan baik di setiap depo dan balai jasa, sehingga kegagalan yang terjadi di suatu depo belum terinformasikan secara baik di tempatnya sendiri dan antar depo, antar balai jasa, dan antar lokasi semua tempat perawatan sarana, atau learning by process, atau belajar dari pengalaman harus membudaya di penyelenggara perkeretaapian sehingga kegagalan yang sama tidak terulang. Sistem informasi tentang setiap kegagalan dari perawatan, penyebab dan cara mengatasi harus dibuat sehingga kegagalan yang sama tidak terulang kembali dan kinerja perawatan makin meningkat. 4. Pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang perawatan. Untuk jenis sarana dengan bergerak sendiri, setiap pengadaan sarana baru selalu dipersyaratkan bahwa pabrik sarana menempatkan ahlinya, memantau dan memberikan rekomendasi bagaimana pengoperasian dan perawatan sarana agar kinerja sarana sesuai yang diharapkan. Penempatan ahli perawatan sarana tergantung perkembangan sarana. Bila pemakaian sarana tersebut makin berkembang dan banyak permasalahan, maka ahli tersebut waktu penempatannya makin lama. 5. Penunjuk perawatan. Setiap pengadaan sarana baru selalu dilengkapi dengan buku petunjuk tentang cara mengoperasikan atau operation manual dan petunjuk tentang cara perawatan, maintenance instruction. Tetapi untuk pengadaan sarana bekas seperti KRL tidak dilengkapi petunjuk tersebut. Petunjuk perawatan sebagai referensi pembuatan instruksi kerja dengan referensi maintenance instruction atau berdasarkan pengalaman dalam penerapan manajemen perawatan dengan SMM ISO 9001 2015 menerbitkan tata cara perawatan standar meliputi 4 level, yaitu panduan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan rekaman mutu. 6. Suku cadang yang habis pakai dan penggantian suku cadang. Untuk perawatan sarana, oleh penyelenggara perkeretaapian telah disiapkan suku cadang habis pakai dan penggantian suku cadang. Penggantian suku cadang dalam setiap perawatan berkala mulai PH, P3, P6, dan P12. Telah disediakan suku cadang yang harus diganti dengan memperhatikan apakah suku cadang tersebut sudah waktunya diganti atau belum. 7. Kompetensi pegawai. Persyaratan kompetensi pegawai perawatan sarana telah diatur dalam Menteri dan jumlah pegawai disesuaikan dengan beban kerja. Untuk menyiapkan tenaga perawatan sarana perkeretaapian dilakukan dengan melaksanakan diklat perawatan sarana. 8. Peralatan pengecekan dan peralatan kerja. Peralatan untuk pengecekan secara destruktif dan peralatan kerja untuk perawatan telah tersedia sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh pabrik. 9. Instruksi yang jelas dan checklist. Untuk perawatan lokomotif dan kereta, hampir semua depo lokomotif dan kereta telah melaksanakan SMM sesuai ISO 9001/2015. Setiap kegiatan perawatan berkala telah dibuat instruksi kerja yang jelas dengan penanggung jawab yang jelas dan diikuti dengan rekaman kerja dalam bentuk check sheet. Ini adalah contoh jenis dokumen instruksi kerja KR LOSD depo lokomotif. Kedua adalah contoh instruksi kerja perawatan P12. Seksi P12 seksi mekanik. Ini adalah contoh lembar penulisan perawatan P12. 10. Kerjasama tim perawatan.
Keberhasilan dalam mencapai tujuan perawatan yang diliputi ketersediaan dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan operasi diperlukan sistem manajemen perawatan. Kegagalan dalam subsistem atau subsistem akan mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian tujuan. Untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan, ada komitmen semua bagian terkait untuk berusaha tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Zero fault. Dan dengan komitmen tersebut akan timbul kebersamaan untuk bekerja sebaik mungkin dalam mencapai tujuan. Dalam penerapan SMM, di manual mutu telah ditegaskan perlunya komitmen mutu dan budaya mutu untuk mencapai tujuan, tetapi permasalahannya hanya kurang disosialisasikan sebagai way of life. Pegawai perawatan. 11. Didukung manajemen. Dukungan manajemen dalam preventif, khususnya dalam penerapan SMM ISO 9001 tahun 2015, masih kurang karena kecenderungan pemimpinan hanya menilai hasil kerja, apakah sesuai target yang ditetapkan, tapi jarang menanyakan atau memeriksa apakah sistem perawatan sudah berjalan sesuai peraturan yang diciptakan. Bila hanya ditanyakan tentang hasil dari perawatan, bisa terjadi hasilnya baik sesuai target atau jelek di bawah target, hanya ditentukan dengan keberuntungan dan sulit mengetahui keberhasilan dan kegagalan tersebut dipengaruhi oleh faktor apa. Dukungan manajemen dengan memantau pelaksanaan sistem perawatan sarana akan memudahkan dalam menilai keberhasilan kinerja perawatan sarana dan melakukan evaluasi untuk peningkatan. F. Pelaksanaan perawatan preventif dan korektif. Pengertian tentang perawatan berkala dan perbaikan yang tercantum dalam peraturan dan perundangan yang berlaku harus ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah perawatan preventif, dan dalam perawatan preventif termasuk di dalamnya adanya perawatan korektif. Penentuan perawatan komponen mana yang harus preventif dan mana yang korektif harus dilakukan berdasarkan analisis ilmu ekonomi atau sesuai petunjuk perawatan yang dikeluarkan oleh manufaktur. Dalam pelaksanaan perawatan preventif baru melakukan sebagai berikut. 1. Analisis secara ekonomi, pemeriksaan secara destruktif, pernyataan perawatan, pemantauan atau prediksi kondisi, jadwal perawatan preventif, pelumasan, kalibrasi, perencanaan dan estimasi, penjagaan dokumen perawatan, penggunaan komputer. 1. Analisis secara finansial. Dalam menentukan keputusan untuk memilih apakah dilakukan perawatan preventif dan korektif dapat dilakukan dengan sebagai metode berikut. Payback period, percent rate of return, average return of investment, internal rate of return, net present value, benefit, or cost ratio. Dari perhitungan di atas, kita bisa menentukan di interval mana perawatan komponen sarana dilakukan perawatan preventif dan korektif yang memberikan keuntungan yang paling baik. Ilustrasi tersebut dapat dilihat sesuai gambar berikut. Persentase tingkatan perawatan preventif. Pelaksanaan perawatan yang dilakukan ketika industri bekerja mengacu pada MI yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat sarana dan tidak pernah mengevaluasi presentasi perawatan preventif yang dilakukan. 2. Pemeriksaan secara destruktif. Pemeriksaan merupakan kunci untuk mendeteksi kebutuhan untuk melakukan perawatan preventif. Dan tersebut harus dilakukan pemeriksaan destruktif agar tidak merugikan dalam perawatan sarana. Beberapa cara metode destructive testing atau NDT sebagai berikut. Pemeriksaan dengan panca indera. Penglihatan, penciuman, pendengaran atau suara, perasaan, sentuhan. Pemeriksaan temperatur. Termometer, infrared, aliran panas, termopile, termister. C. Getaran karena aus. D. Komponen rusak atau cacat. E. Pengendapan, korosi, dan erosi. F. Aliran fluida. G. Kelistrikan. H. Tegangan. I. Secara kimia dan fisik. 3. Indikator keberhasilan perawatan atau KPI.